Yo, halo guys, balik lagi di channel saya ya. Kali ini kita bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah si Afro dikejutkan oleh pria berjas hitam di part sebelumnya. Di sini, di rumah si Afro saat dalam keadaan hujan. Ya, si Afro ini pun mengatakan, "Siapa kau?" Dan seseorang berjas hitam ini pun mengatakan, "Aku adalah Grim Reaper." Si Afro pun bilang, "Apa kau tidak takut lagi? Aku rasa kau sudah tahu siapa aku, karena kau sendiri yang datang ke sini. Apa kau ingin mati?" Lalu dengan tatapan tajamnya, orang berjas hitam ini pun mengatakan, "Kau harus membayar semua dosamu. Beritahu aku semua dosa yang telah kau lakukan sejauh ini. Tidak ada satupun di sini yang akan membantumu." Si Afro ini pun menjawab, "Apa? Apa maksudmu? Bajingan ini, aku akan membunuhmu sialan. Aku adalah Pak Decul." Teriak si Afro ini sembari ingin menghantam pria berjas hitam tersebut. Tapi tiba-tiba, nyo, Pak Decul ini pun sentak langsung ditonjok balik oleh pria berjas hitam tersebut. Sampai-sampai hidungnya pun mengeluarkan banyak darah. "Wah," katanya. Namun tak sampai di situ saja, pria berjas hitam ini pun memukul lagi si Pak Decul ini dengan sangat keras, sampai-sampai membuat Pak Decul ini terpelanting mundur sangat jauh, karena pukulan pria berjas hitam itu tadi sangat kuat. "Wah, bajingan ini, beraninya kau memukul wajahku," ucap si Decul ini sembari memegangi pipinya yang terluka dan mengeluarkan banyak darah. Tapi tiba-tiba, nyo, pruak. Pria berjas hitam ini pun memukul lagi si Decul ini habis-habisan tanpa ampun. Merasakan pukulan pria berjas hitam tersebut yang sangat keras, si Decul ini pun berkata dalam hati, "Wah, pria ini benar-benar sangat kuat. Dan jujur saja, dia sangat menakutkan." Dan tiba-tiba pria berjas hitam ini pun mengatakan, "Kau telah membunuh banyak orang." Dengan ketakutan, Decul pun mengelak dan mengatakan, "Tidak, aku tidak membunuh siapapun." Sembari ingin memukul Decul lagi, pria berjas hitam ini pun bilang, "Oho, benarkah?" "Ya, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak membunuh siapapun. Tidak ada," teriak Decul ini yang sangat ketakutan karena ingin dipukuli lagi oleh pria berjas hitam tadi. Lalu tiba-tiba pria berjas hitam ini pun menaruh tangannya di kepala Decul, yang sentak membuat si Decul pun sedikit kebingungan. Dan pria berjas hitam ini pun mengatakan, "Apa kau bisa mendengar suara-suara itu? Jeritan penuh air mata dan kesedihan dari orang-orang yang kau bunuh." Lalu kita pun diperlihatkan banyak mayat yang sedang berjalan di belakang pria berjas hitam ini, yang sedang memegang kepala si Decul. Bayangan hantu mayat-mayat itu pun memegang Decul. Decul yang melihatnya pun berkata, "Apa ini?" katanya. Dan para hantu mayat-mayat ini pun mengatakan, "Kau yang membunuhku. Kau telah membunuhku. Selamatkan aku. Decul, Pak Decul, kau telah membunuhku." Dan di saat pria berjas hitam melepaskan pegangannya, tiba-tiba semua bayangan hantu mayat-mayat itu pun menghilang. Melihat Decul yang hanya bengong saja. Setelah kejadian tadi, pria berjas hitam ini pun mengatakan, "Kenapa? Apa sekarang kau akhirnya mengingat semuanya?" Decul pun menjawab, "Apa-apaan? Itu terasa seperti hipnotis. Di mana kau membeli obat itu? Hahaha, aku hampir saja tertipu," kata Decul dengan tertawa dan canggung. Namun pria berjas hitam ini pun mengatakan, "Apa yang kau lihat sekarang adalah roh orang yang kau dan anak buahmu bunuh tanpa merasa bersalah. Kau tidak memberiku pilihan." Dan sep, pria berjas hitam ini pun tiba-tiba memegang lagi kepala si Decul. Melihatnya, Decul pun mengatakan, "Apa kau akan menipuku lagi, ha?"
Dan mayat-mayat tadi yang tadinya menghilang tiba-tiba muncul kembali dan berlari ke arah si Daicul, lalu memegangi seluruh tubuh si Daicul tanpa Daicul bisa melakukan apa-apa. Ada yang memegangi kepala, tangan, kaki yang membuat Daicul berteriak ketakutan. "Wah!" teriak si Daicul ini dengan sangat keras sampai-sampai terdengar keluar rumahnya. Dan tak selang lama, pria berjas hitam itu pun melepaskan lagi pegangan tangannya yang sentak membuat si Daicul pun terengah-engah kelelahan. Dan tak selang lama, dia pun tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Pria berjas hitam ini pun yang melihat si Daicul terkapar di lantai. Dia pun mengatakan, "Apa itu menyakitkan? Kau belum pernah merasakan sakit seperti ini kan? Apa kau sekarang dapat merasakan sakit dan kesedihan dari orang-orang yang kau bunuh?" Dengan sangat ketakutan, Daicul pun menjawab sampai tersedak-sedak. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu," teriak si Daicul ini yang ketakutan. Sembari ingin memegangi lagi kepala si Daicul, pria berjas hitam ini pun mengatakan, "Orang sepertimu tidak punya hak untuk hidup. Namun setidaknya aku harus membuatmu membayar dosa-dosamu sebelum kau mati." Mendengar pria itu ingin membunuhnya dan juga melihat pria itu ingin memegang kepalanya lagi, Daicul dengan sangat ketakutan, dia pun berteriak mengatakan, "Wah, tunggu, berhenti, tolong hentikan, tolong ampuni aku, tolong." Melihat si Daicul memohon-mohon minta ampun kepadanya, pria berjas hitam ini pun mengatakan, "Kalau begitu, beritahu aku, berapa banyak orang yang telah kau bunuh?" Daicul yang mendengarnya dan juga setelah Daicul merasakan kengerian sebelumnya, dengan gemetaran Daicul pun berkata dalam hati, "Apa dia benar-benar Grim Reaper? Jika benar, maka itu menjelaskan mengapa hantu-hantu mayat tadi itu muncul di depan mataku." Kemudian dengan sangat ketakutan, Daicul pun mengatakan, Sembilan orang." Namun pria berjas hitam ini pun menyangkalnya dan mengatakan, "Kau bukan membunuh 9 orang, tapi kau membunuh 10 orang, termasuk pembunuhan pertama yang kau lakukan kan? Apa kau sudah lupa tentang itu?" "Ya, tentang siswi SMA wanita berseragam itu." Pria berjas hitam ini pun mengatakan hal tersebut sembari hantu dari siswi SMA yang pernah dibunuh Daicul muncul di hadapan Daicul. "Daicul," ucap hantu ini yang muncul di hadapan Daicul dengan sangat menyeramkan. Daicul pun yang melihatnya jadi menjerit ketakutan. Ya, kasus pembunuhan yang ingin disembunyikan Daicul 30 tahun lalu, ketika Daicul memperkosa dan membunuh gadis SMA yang dia sukai saat itu. Mengingat pembunuhan pertamanya tersebut, Daicul pun jadi lemas tak berdaya. Lalu pria berjas hitam tadi pun melempar sebuah handphone ke Daicul sembari mengatakan, "Serahkan dirimu dan beritahu mereka semua dosa yang telah kau lakukan. Dengan cara itu, kau akan membayar dosa-dosamu." Dengan sangat ketakutan, Daicul pun menjawab, Baiklah, aku akan menyerahkan diriku." Dan satu lagi, tentang Hong Jang-hyuk, mengakulah tentang dia juga. Kalau tidak, keluargamu juga akan mengalami rasa sakit yang sama seperti yang kau rasakan hari ini. Paham? Mendengarnya, Daicul pun jadi sangat terkejut. Dengan mulut yang penuh darah, dia pun berkata dalam hati, "Dia ini iblis," kata Daicul dalam hati. Kemudian Daicul yang pasrah pun mengatakan, "Baiklah, aku akan melakukannya," kata Daicul ini yang pasrah, lemas tak berdaya di depan pria misterius berjas hitam tersebut. Dan kita pun diperlihatkan hujan deras yang turun di luar rumah Daicul. Dan setelahnya, scene pun berpindah di sebuah rumah sakit. Banyak orang yang berlalu lalang di rumah sakit ini, dan mereka pun juga sedang menggosipkan berita yang hangat tentang Daicul yang mengakui kejahatannya. Mereka pun mengatakan, "Apa kau melihat berita hari ini?" "Ya, aku dengar hari ini ada beberapa potongan tubuh ditemukan tergantung di atas bendungan. Dan mereka juga menemukan tubuh siswi SMA yang terbunuh 30 tahun lalu. Benarkah?
aku dengar bahwa pelakunya adalah ketua geng bernama Pak Daicul. Dan katanya dia menyerahkan dirinya. Tapi semua hal ini terjadi karena Hong Jang-hyuk. Serius? Ya, dan sekarang kabarnya semua gangster di area ini telah menghilang. Bukan hanya itu, tapi juga jaksa dan polisi yang korup diberhentikan dari jabatannya, kata orang-orang yang sedang menggosipkan tentang berita yang sedang viral baru-baru ini. Namun di rumah sakit ini ada seseorang yang sedang gemetaran di balik selimut. Yah, ternyata orang berjas hitam sebelumnya adalah Jang Tae-san. Dan di sini juga para hantu Jang Tae-san yang ia panggil sebelumnya masih terlihat di sekitaran Jang Tae-san, yang membuatnya sedikit panik ketakutan. Jang Tae-san pun mengatakan, "Semuanya berjalan dengan baik, tapi kenapa aku masih melihat hantu-hantu ini?" Kata Jang Tae-san ini sembari gemetaran ketakutan di tempat tidurnya, karena ada banyak hantu bergentayangan di belakang Jang Tae-san. Dan setelahnya cerita pun bersambung.